kalau ini rame, oke, silahkanlah. Artinya serahkan sepenuhnya sudah ke kepolisian, sudah ke kejaksaan, dan sekarang ke kehakiman, ke pengadilan. Nah, marilah kita dengan tenang tunggu hasil dari keputusan pengadilan ini. Jadi kalau ada apa-apa mungkin bukan hanya setelah terjadi seperti pemadam kebakaran baru ramai, nanti juga ibu, bapak ingat ya, hati-hati putra putrinya, tolong diawasi. Lalu kemana ini? Jadi tim dari seksi ini mungkin keliling, mungkin ya menanyakan dan sebagainya. Pendekatan ke anak itu sendiri bagaimana Kak Seto? Tadi contoh seperti kasus misalnya menyerang anak-anak akan langsung diam. Apakah itu karena mungkin anak-anak tidak diberikan edukasi sejak dini? Namun jika perlu, apakah itu sebaiknya diberikan pada anak-anak kira-kira di usia berapa? Harus mulai dikenalkan. Iya, ini mungkin sering bicara. Karena tabu sekali kalau kita bicarakan betul, hal ini. Mengenai pendidikan seksualitas pada anak ya. Yaitu yang paling penting adalah pertama, kalau secara psikologis, begitu anak sudah mulai umur 3 tahun, begitu sudah mengenal laki-laki perempuan, nah konsep diri anak harus jelas. Saya laki-laki, seperti siapa? Seperti ayah, seperti kakek. Ini adik perempuan, seperti siapa? Seperti bunda, seperti nenek, seperti papa, tante, dan sebagainya. Kemudian kedua, mengenal organ tubuhnya. Nah, organ tubuhnya juga tahu namanya yang jelas. Kadang-kadang mau itu anunya sakit, anunya apanya sakit nggak jelas loh. Tapi biasanya diberi nama apa ya, yang paling netral adalah istilah medis ya. Misalnya kalau laki-laki apa? Penis, jelas. Penisku sakit. Kemarin ada yang pegang-pegang penisku, nah, jelas sekali kan. Lalu yang perempuan apa? Vagina, begitu. Jadi dengan demikian mereka jelas. Ketiga, diajak untuk melindungi apa? Keamanannya. Kesehatan dan keamanannya, jangan dipegang-pegang, jangan kotor. Kalau sudah habis buang air kecil dibersihkan. Ya. Lalu keamanannya, ya nggak boleh siapapun juga memegang-megang atau meraba-raba. Selain kotor juga berbahaya, misalnya. Nah, itu yang paling itu yang terjadi. Di usia berapa idealnya? Itu kita? 3 tahun, 4 tahun itu sudah mulai dikenalkan. Iya. Okay. Jadi sudah enggak bilang kalau misalnya apa-apa tidak, berani mengatakan tidak. Jadi ada saatnya diajar sopan santun, tapi ada saatnya diajar tegas gitu. Nah, kalau kemudian sudah mulai ada langkah-langkah pemerkosaan dan sebagainya, maka cobalah untuk ya mungkin kalau secara hukumnya mengambil bukti gitu. Misalnya nggak tahu gimana jambak rambutnya sehingga ada rambut yang tercerabut misalnya, atau cakar punya sehingga mungkin ada darah yang menempel begitu. Lalu begitu tahu, anak-anak juga dilihat bahwa tidak boleh ada rahasia di antar keluarga. Berani ngomong. Kalau misalnya awas ya, jangan bilang-bilang ya. Ya udah diam. Tapi begitu ini sampaikan. Kan iya, sampaikan. Jadi begitu ini mungkin juga segera dibawa ke dokter untuk ya jangan buru-buru dibersihkan dulu. Tapi mungkin ada sesuatu yang bisa diamankan ya, darahnya, mungkin rambutnya dan sebagainya untuk barang bukti, karena sering masalah bukti ini selalu menjadi kendala, apalagi kalau kejadiannya sudah lama. Jadi sesegera mungkin kalau perlu waktu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan visum dan sebagainya ya segera lapor, minta segera rumah sakit kontak polisi terdekat untuk melapor ada tindakan seperti ini. Untuk tadi meminimalkan kalau sampai wah ini nggak ada bukti dan sebagainya. Tapi begitu. Hal itu sudah berjalan Kak Seto, sejauh pengamatan Kak Seto di masyarakat. Apakah anak-anak sudah ada yang mau berani melaporkan atau? Ya, saya dulu pernah, saya agak lupa di tempat pernah ada semacam melaporkan sudah ada begitu. Mungkin nggak sengaja tapi itu menjadi bukti oleh kepolisian. Tapi inilah yang mungkin berani kita gaungkan ke masyarakat. Karena sering problemnya adalah bukti, apalagi kalau kemudian sudah lama terjadinya, sudah sekian tahun waktu itu dan sebagainya, nah sering mungkin menjadi kendala. Ya, karena masih ada mungkin stigma-stigma di masyarakat yang tidak bisa kita rubah ya Kak Seto, malu. Akhirnya baru berani melapor ketika sudah ada 1 atau 2 orang yang
melapor. Iya, Nah iya. itu bagaimana Kak Seto tindak lanjutnya? Apakah kita hanya bisa memberikan pendekatan psikologis? Iya, iya, Sementara memang. masih melihat pelaku berkeliaran Ya, bebas. ya. Dan kelima tadi setelah itu semua juga menghubungi profesional seperti psikolog atau psikiater supaya cepat ada pemeriksaan, supaya cepat ada treatment psikologis atau terapi supaya ini tidak menjadi suatu yang melekat pada diri anak, akhirnya makin tertutup, kemudian kalau misalnya korbannya laki-laki mungkin dendam dan akhirnya bisa menjadi pelaku-pelaku pada saat dewasa nanti dan sebagainya. Baik. Begitu. Ini memang kalau kita membahas terkait permasalahan ini tidak akan ada Tidak ujungnya ada ya Kak biasanya. Seto. Iya, Ada betul. saja yang bahkan kemarin ada anak usia 4 tahun yang Iya. dilecehkan oleh Iya. tukang bubur. Itu saya benar-benar bagaimana ya Kak Seto ya melihat kasus-kasus yang semakin banyak dan pendekatan-pendekatan pun harus dilakukan ini. Karena menurut saya sudah darurat sih Kak Seto. Betul, betul. Nah, dalam hal ini kemarin saya kasus itu yang di Kebayoran Lama ya, itu saya datang sendiri juga untuk melakukan pemeriksaan juga, dan saya juga mendapat laporan ternyata sudah ada penanganan dari pemerintah, dari Dinas Kesehatan, khususnya dari psikolog untuk terus mengintensifkan keamanan psikologis dari anak ini, jangan sampai kemudian terjadi berbagai traumatik yang bisa merusak perkembangan jiwanya begitu. Nah kalau itu tadi mungkin dari daerah, lantas sebenarnya dukungan mungkin dari pemerintah seperti apa? Dari Kementerian PPPA, apa yang sudah dilakukan? Mungkin berkolaborasi dengan LSM seperti Ya, apa? betul, Kak Seto? betul. Nah, itulah salah satu instruksi dari Inpres tadi nomor 5 tahun 2014. Itu semua jajaran kementerian termasuk tentu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini tentu ya tadi bersinergi dengan berbagai lembaga masyarakat yang ada untuk betul-betul meningkatkan keamanan bagi anak-anak. Kan sebentar lagi Hari Anak Nasional, temanya Anak Terlindungi Indonesia Maju. Kalau tidak terlindungi, nah begitu banyak korban-korban begini, maka akan terjadi pengalaman-pengalaman negatif yang membuat rusaknya jiwa anak-anak itu sendiri. Dan bukan hanya anak perempuan, tapi juga anak laki-laki, karena korban kejahatan seksual juga menyangkut anak laki-laki, seperti yang saya kira terjadi di Tangerang saat ini juga begitu. Mungkin sedikit agar masyarakat juga tahu kejadian-kejadian itu Kak Seto langsung datang, hal-hal atau treatment apa yang dilakukan Kak Seto kepada korban biasanya? Ya, yang penting diberi rasa aman dulu. Dan betul-betul jangan banyak ditanya-tanya, jangan banyak disalahkan. Beberapa kasus kadang-kadang kamu sih nggak hati-hati, kan udah bilang jangan begini, terus diungkit. Jangan, karena ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi mohon lindungilah anak ini, tapi segera kalau secara kesehatan ya menghubungi psikolog atau dokter, tapi secara hukum ya segera melapor ke polisi. Dan segera harus, kalau misalnya tidak berani keluarganya ya mungkin tadi dari seksi yang terdekat adalah dari RT dan RW tadi. Itu adalah mungkin bisa dikatakan gerbang akhir untuk mengatasi permasalahan bagi korban ya Kak Seto. Jadi kalau dirunut, gerbang awalnya kita adalah memberikan edukasi yang tidak hanya dilakukan pada orang tua, lingkungan, tapi juga anak. Dan berarti kedepannya semoga akan ada kurikulum pendidikan seksual yang masuk ke sekolah Kak Seto, atau bagaimana sebaiknya? Iya, ya sudah cukup lama sebenarnya diusulkan ya, tapi memang betul sekali tentu kesadaran seorang untuk menjaga dirinya sendiri itu juga bisa ditingkatkan, dan pengetahuan-pengetahuan yang tepat ya. Dan intinya memang tadi justru orang-orang terdekat ini yang sering menjadi pelaku-pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Nah ini menarik karena kita harapkan ini nanti akan masuk sebagai salah satu agenda juga untuk Kementerian Pendidikan Kak Seto. Akan ada seperti pendidikan dasar untuk anak usia 3 sampai 4 tahun. Tidak hanya diajarkan baca tulis ya Kak Seto, tapi mengenal tubuhnya sendiri itu di gerbang awal, bisa saya katakan edukasi yang harus kita kunci. Lalu penanganannya seperti apa? Ini khususnya kepada pelaku, lalu juga pada anak itu sendiri, pendekatan yang harus dilakukan pada anak-anak. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi apabila itu memang sudah terjadi. Benar Kak Seto? Betul sekali. Mungkin dari Kak Seto sendiri ada yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait bagaimana isu dari pelecehan atau kekerasan terhadap anak ini, dan ke depannya harapan dari seorang Kak Seto untuk anak-anak Indonesia? Iya, harapan saya adalah semoga anak-anak terlindungi
dari kemungkinan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Dan marilah kita saling bersinergi bersama-sama, baik keluarga, mungkin juga lingkungan sekitar keluarga, RT RW, dan kemudian juga lingkungan sekolah. Sekolah juga saling memberikan informasi kalau kejahatan itu terjadi di sekolah. Beberapa kasus misalnya juga terjadi di sekolah. Kemudian juga ya dalam hal ini negara. Jadi pemerintah betul-betul peduli sebagaimana amanat dari Inpres 05 tahun 2014 mengenai gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak. Dan sekarang sudah sewindu ya, sudah berjalan. Ya, toh masih terus ada. Makanya marilah kita betul-betul bersinergi, tetapi di sisi lain juga mohon dijaga kemurnian dari gerakan ini. Jadi jangan sampai di sisi lain ya, jangan sampai ini untuk mengkriminalisasi. Jadi alat yang paling mudah, begitu diserang dengan itu, padahal mungkin tidak terjadi, nah itu bisa saja juga menghancurkan predikat seseorang. Jadi betul-betul tidak untuk sekedar entah politis, entah urusan bisnis atau yang lain, tapi betul-betul murni untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Baik, dan saya juga sedikit tadi ada yang terlupa adalah peranan dari kementerian-kementerian lainnya selain Kementerian Pendidikan itu untuk lebih aktif, karena sebenarnya sekarang sudah ada SAPA 112 kalau nggak salah Kak Seto untuk tindakan yang lebih cepat. Iya, betul. Dan kedepannya supaya kita terus mendorong dari segi pemerintah terus melakukan kontrol. Harapan Kak Seto tentu seperti itu. Betul. Atau ada harapan-harapan lainnya kepada pemerintah khususnya? Iya, mohon itu pemerintah jangan lupa pernah ada gerakan nasional Aksani, semua betul-betul digelorakan kembali. Tidak hanya sekedar jargon ya Kak Seto? Betul digelarkan, dan bukan hanya di pusat, juga di daerah sampai tempat-tempat terpencil. Nah, dalam hal ini tentu sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Karena anak terlindungi, Indonesia maju. Oke. Terima kasih Kak Seto. Terima kasih Kak Suatu Ovi. obrolan yang Ovi bilang ini sangat menarik, isu yang sudah ada sejak dulu sekali, tapi setiap tahunnya terus bergejolak. Tidak ada yang bisa disalahkan Kak Seto ya, karena permasalahan atau kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah tanggung jawab kita bersama, bukan kesalahan dari anak, bukan kesalahan dari orang tua, lingkungan, tapi ini adalah bagaimana semuanya bersinergi, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, hingga yang paling kecil masyarakat RT, RW, yang sama-sama berkolaborasi untuk menjaga dan melindungi anak-anak. Dan tentu saja Sobat Antara, semoga obrolan berisik kali ini bersama Kak Seto bisa memberikan perspektif baru untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu update mengenai Antara di antaranews.com, lalu juga di Spotify dan juga YouTube channel. Update juga tentang semua isu bersama Kak Seto di Instagram ya Kak Seto. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.